Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan salawat Nabi kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Di sini saya Dina Septia Hafifah dengan NIM 12020721877. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Hak Asasi Manusia Pak Jufri Hardianto Zulfan SHMH. Di sini saya akan membahas materi mengenai hubungan Pancasila dan hak-hak asasi manusia di Indonesia, di mana hal ini bertujuan untuk melaksanakan ujian akhir semester pada mata kuliah Hak Asasi Manusia yang saya ampu di semester ini. Baiklah, untuk materi pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian Pancasila dan HAM. Untuk Pancasila sendiri, merupakan secara umumnya Pancasila ini dapat dipahami mengandung arti 5 dasar. Kelima dasar ini adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Untuk HAM itu sendiri, sedangkan HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya. Hak yang dimiliki oleh masing-masing pribadi manusia. Seorang ahli bernama G.J. Woolhoff menambahkan HAM adalah sejumlah hak yang berkat pada tabiat setiap pribadi manusia dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Selanjutnya, mengenai hubungan antara Pancasila dan HAM di Indonesia dan dapat dijabarkan sebagai berikut. Di slide selanjutnya yaitu di sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. Untuk sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Yang ketiga yaitu ada sila persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Untuk sila keempat yaitu ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Untuk yang sila terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Jadi perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia di tahun 2001 itu membagi perkembangan HAM di Indonesia dalam 2 periode, yaitu periode pertama, periode sebelum kemerdekaan, dan periode kedua yaitu periode setelah kemerdekaan. Pembahasan selanjutnya, jadi apabila HAM ini diklasifikasi, maka terdapat beberapa kelompok hak sebagai berikut. Pembahasannya yaitu ada hak-hak pribadi atau dapat disebut dengan personal right. Artinya meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan lain sebagainya. Lalu adanya hak-hak ekonomi atau property rights, artinya hak untuk memiliki sesuatu, membeli atau menjual serta memanfaatkannya. Yang ketiga ada hak-hak asasi, untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, atau disebut dengan rights of legal equality. Untuk selanjutnya ada hak-hak asasi politik atau biasa disebut dengan political right, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Yang selanjutnya ada hak-hak asasi sosial dan budaya, disebut dengan social and cultural right, misalnya hak untuk memilih pendidikan. Dan yang terakhir, hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Peraturan dalam penangkapan disebut dengan procedural right. Baiklah, sekian materi dari saya. Ada sebuah
Kata dari seorang ahli pepatahnya yaitu, jika manusia gagal merekonsiliasi keadilan dan kebebasan, maka dia juga gagal dalam segala hal. Dari Albert Camus. Sekian dari saya, materi yang telah saya sampaikan. Jika saya memiliki kesalahan, saya memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.